Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok untuk mata kuliah Matematika Diskrit. Tugas presentasi kami adalah mengenai review jurnal yang berjudul Application of Graph Theory Entries in 3D City Modeling. Presentasi ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis berbagai kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa dalam memahami dan membuktikan konsep-konsep matematis dalam mata kuliah matematika diskrit. Adapun kelompok kami, kelompok 2 terdiri atas 5 orang. Yang pertama adalah Jonathan Tanuwijaya dengan NIM 122300170. Kemudian yang kedua Aditya Firdaus dengan NIM 122300160. Kemudian saya sendiri Humaidi dengan nomor NIM 122300150. Kemudian Muhammad Rifki Anwar dengan NIM 122300164. Yang terakhir, yang kelima adalah Muhammad Hasan dengan NIM 122300165. Kami akan membawakan presentasi ini terdiri atas beberapa bab. Yang pertama, bab 1 itu akan dibawakan oleh Aditya yang berisi tentang pendahuluan, pengenalan, latar belakang, dan tujuan tugas. Kemudian bab 2 akan dibawakan oleh saudara Jonathan yang berisi tinjauan pustaka, konsep-konsep teoritis terkait, studi-studi terkait, dan tujuan tugas. Kemudian bab 3 akan dibawakan saudara Muhammad Hasan yang berisi metode penelitian, dan bab 4 analisis jurnal. Kemudian bab 5 akan dibawakan saudara Rifki yang berisi diskusi dan kesimpulan. Baiklah, langsung saja kita mulai dari bab 1 akan dibawakan oleh saudara Aditya. Oke, baik Pak Humaydi, terima kasih atas opening yang telah dibawakan. Saya akan start dari bab 1 pendahuluan dan dimulai dari pengenalan. Untuk pengenalan, saya akan start terlebih dahulu dari tentang jurnal ini. Jurnal ini berjudul Application of Graph Theory and Trees in 3D City Modeling, membahas penerapan teori graf dan pohon untuk peringkasan model kota 3 dimensi. Ini penting untuk mengatasi ukuran data yang besar dalam model 3D yang membatasi penggunaannya di internet. Metode kompresi yang dikembangkan dapat mengurangi ukuran model hingga 95%. Nah, tujuan untuk review kita kali ini adalah untuk mengevaluasi kualitas artikel, menilai relevansi, metodologi, dan implikasi penelitian, membantu pembaca memutuskan kegunaan artikel ini sebagai referensi, dan juga memberikan saran dan rekomendasi untuk menulis artikel. Saya akan lanjut ke bagian latar belakang. Kenapa sih kelompok kita itu pilih judul ini sebagai jurnal yang teliti? Kami pilih ini karena relevansi teori graf dan pohon dalam peringkasan model kota di 3 dimensi. Jurnal ini juga menawarkan solusi mengurangi ukuran model hingga 95%, membuka peluang baru untuk penggunaan efisiensi model 3D. Nah, untuk tujuan kami yaitu saya akan mulai dari tujuan umumnya dulu. Dari tujuan umumnya kita untuk mengevaluasi dan memberikan umpan balik terhadap artikel, menyajikan tinjauan tentang kontribusi jurnal dalam peringkasan model kota 3 dimensi. Nah, itu untuk tujuan umum. Untuk tujuan khususnya, untuk memperluas pengetahuan mahasiswa, meningkatkan keterampilan akademik, mempersiapkan karir di bidang akademis atau profesional, dan yang paling utama adalah sebagai tugas mata kuliah di matematika diskrit. Untuk bab 2 nanti akan disampaikan oleh teman saya yaitu Pak Jonathan. Silakan Pak Jonathan. Oke, baik. Terima kasih Saudara Aditya. Sekarang saya Jonathan akan melanjutkan materi presentasi kita yang masuk pada bab 2, di mana membahas konsep teoritis terkait. Pertama, tentang penggunaan teori graf dan pohon dalam peringkasan model 3D.
algoritma tekstual yang dikembangkan memiliki kemampuan untuk mengurangi penggunaan model 3D hingga 95%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, berdasarkan teori graf dan pohon, model 3D dapat disederhanakan secara signifikan tanpa kehilangan detail yang penting. Oke, dari representasi segitiga bertautan ini juga dipilih karena efisiensi memori dan waktu prosesnya. Kakas peringkas itu seperti berbasis tekstual, seperti WinZip dan gzip tidak efektif untuk model 3D. Oke. Oke. Selain itu, juga menyoroti pentingnya pemilihan representasi yang tepat, sehingga seperti segitiga bertautan dalam proses peringkasan model 3D, dengan menggunakan metode ini, representasi data yang efisien, seperti segitiga bertautan, proses peringkasan dapat dilakukan dengan lebih efisien, tanpa mengorbankan kualitas visual atau detail objek yang penting dalam model 3D. Oke, temuan kuncinya menegaskan bahwa penggunaan algoritma khusus non-tekstual dan pemilihan representasi data yang tepat, sehingga seperti segitiga bertautan, merupakan langkah yang penting dalam mencapai efisiensi peringkasan model 3D. Jurnal ini juga membahas tentang mengintegrasikan konsep teoritis dan studi terkait untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang metode peringkasan model 3D yang efektif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teknik peringkasan model 3D yang dapat diterapkan secara luas di berbagai bidang. Baik, terima kasih untuk tinjauan pustaka pada bab 2. Terima kasih kepada Bang Jo atas pemaparan bab 2-nya. Saya akan melanjutkan pemaparan bab 3 tentang metode penelitian. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yang terstruktur. Untuk mengembangkan metode peringkasan model kota 3 dimensi berbasis teori graph entry, berikut adalah langkah-langkah dan metode penelitian yang digunakan. Yang pertama itu studi literatur. Langkah awal dalam penelitian ini adalah melakukan studi literatur yang mendalam tentang teori graph entry untuk metode peringkasan model 3 dimensi yang telah ada. Tinjauan literatur ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang landasan teoritis yang relevan dengan penelitian ini. Yang kedua, analisis kebutuhan. Dilakukan analisis kebutuhan peringkasan model kota 3 dimensi berdasarkan ukuran file, tingkat detail objek, dan kriteria kualitas visual. Hal ini bertujuan untuk menentukan parameter-parameter yang akan digunakan dalam pengembangan metode peringkasan. Yang ketiga, pengembangan model teori. Perancangan model teori yang mengintegrasikan konsep teori graph entry dalam konteks peringkasan model kota 3 dimensi. Model teori ini akan menjadi dasar dalam pengembangan metode peringkasan yang inovatif dan efektif. Yang keempat, implementasi algoritma. Melakukan implementasi algoritma berdasarkan model teori yang dikembangkan. Algoritma ini akan digunakan untuk melakukan peringkasan model kota 3 dimensi berdasarkan prinsip teori graph entry yang telah dirancang. Yang kelima, evaluasi kinerja. Melakukan evaluasi kinerja algoritma yang dikembangkan berdasarkan ukuran file, hasil peringkasan, tingkat detail objek yang dipertahankan, dan kualitas visual. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi metode peringkasan yang telah dikembangkan. Yang keenam, pengujian dan validasi. Melakukan pengujian dan validasi terhadap metode peringkasan yang dikembangkan menggunakan datasheet model kota 3 dimensi yang beragam. Pengujian ini akan membantu memastikan kehandalan dan validasi metode yang telah dikembangkan. Yang ketujuh, analisa hasil. Menganalisis hasil pengujian dan evaluasi
untuk mengevaluasi keberhasilan metode peringkasan berbasis teori graph entry dalam mengurangi ukuran file model kota 3 dimensi tanpa mengorbankan kualitas visual. Oke, kita lanjut ke bab 4, analisis jurnal. Dalam analisis jurnal ini kita bisa merangkum artikel terkait jurnal itu sebagai berikut. Jurnal membahas penerapan teori graph entry dalam permodelan kota 3 dimensi. Dan fokus utamanya adalah mengatasi masalah ukuran data besar dalam model 3 dimensi. Lalu, metode peringkasan yang dikembangkan dapat mengurangi ukuran model hingga sampai 95% dan memberikan wawasan tentang penggunaan teori graph entry untuk mengatasi hambatan ukuran data. Temuan utama penelitian ini adalah untuk pengembangan metode peringkasan model kota 3 dimensi menggunakan teori graph entry. Dan algoritma yang dikembangkan pun mengurangi ukuran model secara signifikan tanpa mengorbankan detail dari model tersebut. Metode kompresi yang terbaru ini mampu meminimalkan ukuran model kota 3 dimensi hingga 95%, adalah sebuah terobosan baru dalam kompresi model 3 dimensi. Lalu kontribusi terhadap bidang studi adalah sebagai berikut. Penelitian ini berkontribusi signifikan dalam pemodelan kota 3 dimensi dengan metode peringkasan berbasis teori graph entry. Metode ini memungkinkan pengurangan ukuran model 3 dimensi tanpa mengorbankan detail dan membuka peluang baru untuk penggunaan model 3 dimensi yang lebih efisien terutama di internet. Penelitian ini memberikan landasan penting untuk pengembangan metode peringkasan model kota 3 dimensi yang lebih efektif dan efisien. Terima kasih untuk pemaparan bab 4 dari saya, dan akan dilanjutkan pemaparan bab 5 oleh Saudara Rifki. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Hasan. Kali ini saya akan melanjutkan untuk memaparkan bab 5 terkait diskusi dan kesimpulan, di mana yang pertama ada interpretasi hasil dari penelitian, di mana penelitian ini dapat menunjukkan bahwa metode Edgebreaker efektif dalam mengurangi ukuran file model 3D kota secara signifikan tanpa kehilangan detail. Lalu metode ini juga mengungguli peringkas komersial berbasis tekstual dengan pengurangan ukuran file sebesar 35 hingga 60% tergantung pada struktur model. Lalu ada juga implikasi hasil penelitian, di mana penggunaan metode Edgebreaker dapat mengurangi jumlah data yang diperlukan untuk representasi 3D, dengan membuka peluang pengembangan aplikasi yang membutuhkan model 3 dimensi, namun terbatas oleh bandwidth jaringan. Lalu selanjutnya ada hubungan dengan studi lain, di mana metode hasil ini sejalan dengan penelitian lain dalam peringkasan data dan model 3 dimensi. Di sini juga menunjukkan bahwa metode Edgebreaker dapat mengurangi ukuran file tanpa mengorbankan detail, lalu berkontribusi juga pada teknik peringkasan data yang lebih efisien. Lalu ada juga kritik konstruktif, di mana meskipun hasilnya positif, tapi metode Edgebreaker ini perlu ditingkatkan untuk menangani struktur yang lebih kompleks dan skenario penggunaan yang berbeda, serta analisis lebih lanjut terhadap efisien dan kehandalannya. Jadi kesimpulan akhir pada makalah kali ini yaitu metode Edgebreaker terbukti efektif dalam peringkasan model 3 dimensi kota tanpa kehilangan detail signifikan, dan juga memberikan kontribusi berharga dalam peringkasan data dan representasi model 3 dimensi. Dan juga penelitian ini membuka wawasan baru dan potensi aplikasi yang luas dalam teknologi representasi model 3 dimensi yang lebih efisien dan efektif. Demikian pemaparan bab 5 dari saya. Saya kembalikan lagi ke Bang Humaydi.
Baiklah, demikian tugas presentasi yang dapat kami bawakan. Semoga bermanfaat dan juga bisa memberikan pemahaman yang mendalam terhadap pembuktian matematis sebagai dasar dalam pengembangan logika dan pemikiran analitis yang sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Akhir kata, semoga presentasi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan pemahaman dan pembelajaran matematika diskrit. Juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, kami tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.